Hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, terakhir kita keputus ya pembahasan terkait dengan orang-orang yang diharamkan untuk kita nikahi. Ya. Kenapa? Karena ini ada beberapa faktor. Mungkin sebelum dilanjut sekaligus diulang kembali terkait dengan orang-orang yang diharamkan untuk kita nikahi. Di dalam nas, di dalam Al-Quran yang diharamkan untuk dinikahi itu ada 14 orang ya. Apa itu? Bismillahirrahmanirrahim. 14 orang yang diharamkan dinikahi oleh kita. Sab'un bin nasabi, 7 dengan sebab keturunan. Jadi 7 dengan sebab nasab. Ini terperincinya sudah dibahas pada pertemuan sebelumnya. Siapa 7 orang itu? Al-ummu wa inalat, yang pertama ibu kita dan terus ke atas. Ibu nenek haram untuk kita nikahi. Wal bintu wa insafulat, kemudian anak perempuan kita dan terus ke bawah, cucunya dan terus ke bawah, itu haram untuk kita nikahi. Wa untun syaqiqatun, kemudian yang ketiga adalah saudara kandung, baik itu dari jalur bapak dan ibu atau dari jalur bapak atau dari jalur ibu. Pokoknya saudara kita, kakak kita, adik kita, itu haram untuk kita nikahi. Yang keempat adalah wal khalatu haqiqatun. Nah, yang keempat bibi dari ibu ya, bibi ya. Wal ammatu haqiqatun, kemudian bibi dari jalur bapak, bibi kita dari jalur bapak, dari jalur ibu haram ya, masih dekat, masih keturunan kita. Kemudian yang kelima adalah wa bintul akhi wa banati auladihi min dzakarin wa unsa. Yang ke 6 adalah anak dari saudara kita, keponakan ya, haram itu keponakan. Wa bintul ukhti, dan kemudian anak dari saudara perempuan kita. Nah, keponakan ya, keponakan dari jalur perempuan saudara kita. Itu dari keturunan tuh, dari nasab. Selain itu, kalau berbicara kaitan nasab, maka boleh kita nikahi. Ya, kemarin sudah dibahas hotel ya. Sepupu boleh nggak kemarin? Boleh ya. Jadi batasnya siapa? Keponakan. Kita punya kakak, kakak punya anak, kakak kita nggak boleh nikahi, atau adik kita nggak boleh kita nikahi. Adik atau kakak kita punya anak perempuan, maka itu nggak boleh kita nikahi. Tetapi anak kita dengan anak adik atau kakak kita kan sepupu tuh, maka itu sudah diperbolehkan. Ya, jadi batasnya adalah keponakan ya. Itu dari keturunan, dari nasab. Wasnatani, dan yang kedua adalah al-muharrimatu bin nafsi isnatani, yaitu dengan sebab apa? Birradai, dengan sebab persusuan saudara satu susuan. Bagaimana disebut dengan saudara susuan itu? Kita umpama punya anak ya, istri kita tidak mengeluarkan susu, anaknya nangis terus, maka karena nangis terus nggak ada susu dikeluarkan oleh istri kita, ASINya itu nggak keluar, kita kasih ke tetangga. Karena apa? Tetangganya ternyata lagi nyusuin, maka anak kita yang disusukan kepada tetangga kita tersebut itu disebut dengan saudara sesusu ya.
apa namanya? Numpang nyusu, iya. Numpang nyusu, numpang ngempeng. Kalau zaman dulu nggak kayak sekarang. Sekarang bini kita nggak keluar susu, beli dah di warung. Ada susu bocah kan? Jadi maka sekarang mah nggak heran kalau anaknya rada-rada susah diomongin sama kita. Orang jadi anak kambing, jadi anak sapi kan? Pakainya susu sapi. Ya. Karena nggak ada manusia orang nikah sama sapi, ya. Makanya wajar kalau disebut dengan anak sapi, nyusunya sama sapi. Nah ini namanya saudara sepersusuan. Maka al-ummul murdiatu, nah ibu yang nyusuin itu haram untuk dinikahi. Walaupun dia awet muda, walaupun dia nyusunya nggak banyak. Karena ibunya atau istri kita lagi ke pasar umpama nangis pengen nyusu, bingung kemana, ada tetangga yang lagi nyusuin nitip, kok nitip dong nih anak saya disusuin gitu kan, nggak banyak nyusunya, cuma 1 sedot 2 sedot gitu kan, nggak nyampe berhari-hari, nggak nyampe berbulan-bulan, walaupun sedikit tetap anak kita itu adalah saudara sepersusuan dengan anaknya yang disusui itu. Sama ibunya umpama karena dia awet muda, demen misalkan mau nikah, nggak bisa, nggak boleh, haram tuh. Kenapa haram? Karena itu adalah ibunya, ibu sepersusunya, jadi haram untuk dinikahi. Wal ukhtu minar radha'i, dan saudara yang sepersusuan tuh, sama ibunya haram, sama anaknya yang lagi disusu ataupun anak dari ibunya itu hukumnya adalah haram, nggak boleh. Makanya hati-hati ketika kita nitip untuk disusuin ke tetangga kita, anak kita laki-laki, umpama anak dari ibu yang nyusuin itu punya anak perempuan, dia naksir, dia demen, nggak boleh dinikahi, haram hukumnya. Karena itu masuk kategori saudara sepersusuan, jadi nggak boleh dinikahi. Maka hati-hati ya. Jadi mending mana Ustaz? Kita susuin sama tetangga, dititip numpang nyusu, atau beli susu tuh di toko, di warung, susu bayi. Ya mending beli susu bayi dah, aman. Kenapa saya sebut aman? Karena anak kita nanti saudaranya sama saudara sapi. Tuh, kan nggak mungkin nggak ada kita nikah sama sapi. Ya, saudara tuh sama siapa? Sama sapi. Kalau sama orang, sama tetangga kita, itu akan berubah anak tersebut. Kenapa berubah? Jadi anak sepersusuan, maka haram nanti suatu saat dia demen, dia cinta, dia suka sama anaknya, maka nggak boleh dinikahi karena saudara. Tuh. Kenapa kok bisa disebut saudara? Karena air susu itu yang diminum oleh anak kita akan berubah menjadi daging, nempel, dan itulah yang disebut dengan saudara itu. Ya, makanya jangan dikasih ke tetangga dah. Biarin istri kita lagi ke pasar, anak kita ngambek, udah kita beliin susu aja, susu di warung. Ya, biar saudaranya sama sapi. Gak apa-apa. Ya. Istilahnya begitu. Ya. Jangankan anak kecil, kita aja kalau nyusu sapi. Tapi kadang-kadang juga nyusu yang di rumah juga ya. Ya. 7 dari saudara nasab keturunan, 2 dari saudara sepersusuan, udah 9. 14 yang nggak boleh kita nikahi. Sisanya apa? Wa arba'un bil musaharati. Kemudian 4 lagi dari kategori karena proses pernikahan. 7 tambah 2 9 tambah 4 13. Masih ada sisanya. Ini banyak ini apa? Maron ya. 4 dengan sabab pernikahan siapa? Ummuz zaujati wa in alat, yaitu ibu mertua. Nah, ibu mertua nggak boleh tuh, haram kita nikahi. Biarpun umpama ya anaknya meninggal, kemudian kita suka sama mertua kita, nggak bisa, nggak boleh. Kenapa haram? Kenapa bisa haram? Karena sabab
kita nikahi anaknya, maka secara otomatis ibu dari anaknya itu adalah ibunya juga. Jadi haram kita nikahi mertua kita. Ada nggak yang nikah sama mertua? Ya, nggak boleh, haram. Ini ibu nih terkait apa? Sawa'un min nasabin aw radha'in. Sama aja nih, ibunya dengan sabab karena ibu memang keturunan ataupun ibu karena memang dari sepersusuan tadi. Pokoknya ibu dari mertua itu nggak boleh, haram kita nikahi ibu mertua. Warabibah ay bintu zaujah. Apa itu rabibah? Anak tiri. Anak tiri ya. Kita nikah sama janda umpama. Janda itu bawa anak perempuan satu. Umpama janda yang kita nikah itu meninggal, tinggal anaknya, nggak boleh tuh. Anaknya cantik umpama, kita suka, kita demen, nggak bisa. Kenapa? Walaupun demikian, tetap walaupun bukan dari kita, tetap karena dia udah dinikahi, maka itu adalah menjadi anak kita. Ya. Idza dakhala bil ummi, apabila ibunya sudah digauli. Kita nikah sama perempuan yang janda bawa anak satu, belum sempat kita gauli. Nah konteksnya ya, belum sempat kita hubungi badan, kita gauli, meninggal umpama, belum diapa-apain. Paginya nikah, malamnya udah kagak ada umpama, ya namanya juga cerita. Meninggal tuh, punya anak dia perempuan, karena ibu tiri ibunya atau istri kita tuh yang janda tadi kemudian mati karena belum digauli, maka anaknya misalkan kita suka, nikah boleh nggak? Nggak ada masalah kalau seperti itu. Kenapa? Karena ibunya belum digauli. Ya. Tapi kalau sudah digauli walaupun sekali, umpama ya, nikah siang, malam digauli umpama, besoknya mati, ya kan? Karena udah digauli, udah dihubungi badan, maka anaknya tetap haram. Kenapa haram? Karena ibunya sudah digauli dan itu adalah anak kita. Anak tiri ya, nggak boleh. Wa zaujatul abi. Kemudian yang keempat adalah istri bapak kita atau ibu tiri. Ibu tiri nih. Bapak kita, orang tua kita sendiri hidupnya, nikah dia, masih muda umurnya, seumuran kita umpama ya, masih cantik, ya, masih keker lah. Kemudian ya, meninggal lah orang tua kita gitu kan, maka yang dinikahi oleh bapak kita ketika dia itu janda karena bapak kita sudah meninggal, maka ketika suka sama itu maka nggak boleh haram. Kenapa haram? Karena itu adalah ibu kita walaupun ibu tiri. Jadi ibu tiri itu nggak boleh kita nikahi, nggak boleh dilamar. Ibu ya tetap ibu ya, walaupun yang bukan melahirkan kita. Ada nggak yang kayak gitu nikah? Ada. Nggak boleh tuh, haram. Ya zina nanti tuh. Nikahnya haram, nikahnya nggak sah, dan selama melakukan hubungan badan maka itu disebut dinamakan dengan zina selama itu, nggak boleh. Wa zaujatul ibni. Kemudian yang keempat adalah istri anak kita. Kita ini udah dewasa, udah gede, udah tua, punya anak. Ya, anak kita laki-laki. Anak kita yang laki-laki ini nikah dengan perempuan. Nah, mantu kita atau anak atau istri dari anak kita ini hukumnya haram untuk kita nikahi, nggak boleh. Ya, anak kita nih meninggal, umpama kasihan nih dia sendiri, dia janda, udah kita nikahi dia sama orang tuanya, nggak bisa, nggak boleh. Sama kayak tadi kita nikahi ibu tiri kita nggak boleh, nikah sama anak kita juga
besan kita nggak boleh haram. Ya, kenapa? Karena ibu kita besan ya sama, itu juga anak kita. Kita sama mertua juga nggak boleh haram, maka nggak boleh juga dengan kaitan menikah kita dengan menantu kita. Ya. Ini 4 hal kaitannya dengan nasab atau dengan sabab al-musyawarah, yaitu dengan proses pernikahan. Jadi haram hukumnya untuk kita nikahi. Wal muharrimatu sabiqatun hurmatuha ala ta'bid. Nah, hal-hal yang diharamkan di atas, proses pengharamannya itu adalah selama-lamanya haram. Nggak boleh diganggu gugat dengan berbagai alasan. Itu kan mertua, kita suka, kita cinta, nikah. Itu anak tiri, suka kita, nikah. Nggak boleh, tetap hukumnya adalah haram. Karena di dalam nas, di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa terkaitan bahwa pengharaman menikah dengan orang-orang yang keturunan yang dengan sabab juga proses pernikahan kita. Wa wahidatun hurmatuha la ala kabin. Dan satu lagi nih, kan tadi baru 13. Yang ke-14-nya adalah satu ini proses pengharamannya tidak selama-lamanya. Bal min jihatil jam'i faqat, tetapi haram apabila proses nikahnya dikumpulkan alias dijadiin satu. Siapa? Wahya ukhtuz zaujah, yaitu saudara istri kita. Kita punya istri kita punya kakak atau punya adik, suka sama dua-duanya, kita nikahi bareng. Adik kakak tuh, atau kembar misalkan, perempuannya anaknya kembar, kita nikahi dua-duanya, boleh nggak? Nggak boleh, haram. Ketika disatukan, ketika dikumpulkan, nggak boleh tuh. Udah kita nikah sama adiknya, suka lagi sama kakaknya, dinikahi pula umpama, maka itu hukumnya adalah haram, nggak boleh. Ya. Itu fala yajma'u bainaha wa baina utiha min abin aw ummin wa bainaha nasabun aw radha'un. Jadi nggak boleh dikumpulkan antara istri kita dan saudaranya, baik itu saudara sebapak atau seibu, atau itu antara nasab dan sepersusuan. Pokoknya kalau kita dikumpulkan jadi satu seperti itu, hukumnya adalah haram untuk kita nikahi. Walau radiyatu habil jami, meskipun saudaranya itu rela untuk dimadu. Udah, nggak apa-apa, biar saya dimadu juga, yang penting jadi lakinya. Tuh, yang ngomong siapa? Adiknya istri kita umpama, rela dimadu, mau dijadikan istri kedua, tetap nggak boleh, haram hukumnya. Kenapa? Kakaknya masih hidup, adiknya istri kita, kakaknya istri kita nikahin, haram. Kenapa? Karena dengan sabab bil musyawarah tadi, dengan sabab adanya proses pernikahan. Jadi haram hukumnya. Jangan macam-macam kita untuk nikahin. Biar kita orang kaya juga, kalau adik kakak dinikah jadi satu, itu hukumnya adalah haram. Wala yajma'u aidan bainal mar'ati wa ammatiha. Juga nggak boleh, bukan hanya sebatas adik kakak. Nggak boleh dikumpulkan nikah juga antara perempuan atau istri kita itu wa ammatiha dan bibinya. Kita nikah nih sama istri kita. Istri kita kan punya bibi tuh, baik dari jalur ibu atau jalur bapak nih. Kemudian bibinya istri kita itu kita nikahi, tetap itu hukumnya haram. Jadi bahasanya bukan hanya adik atau kakaknya istri kita, tetapi yang masih dalam keturunan nasab itu haram untuk dinikahi. Fa in jama'a syahsu
man harumal jamu bainaha bi aqdin wahidin nakaha fihi baqala. Kalau sekiranya ya dikumpulkan, seseorang mengumpulkan antara orang yang diharamkan tadi, ya, maka itu nikahnya itu adalah batal. Dua-duanya batal. Ini nikah satu sama kakak adik jadi satu, dua-duanya batal, nggak boleh. Ya. Dengan akad satu berarti hukumnya ada batal. Jadi nikahnya nggak boleh. Aulam yajma' bainaha bal nikaham murtabatan. Fasani wal batilu in ulimat as-sabiqatu. Maka kita sudah nikah dengan istri kita. Istri kita punya bibi, punya saudara. Kita udah nikah nih ya dengan istri kita nih. Udah setahun, jalan setahun dah umpama. Kemudian kita nikah lagi dengan siapa? Dengan bibinya istri kita. Maka nikah kita dengan bibi istrinya itu juga tetap hukumnya batal. Yang nikah kita sama bibi istri itu batal. Kita dengan istri kita masih nikah lanjut, ya. Jika dia tahu, ya. Fa'in ju'ilat batala nikahahuma. Tapi kalau dua-duanya nggak tahu nikahnya bareng, ini padahal saudara, masih ada keturunan, nikah bareng, nah dua-duanya yang batal. Tapi kalau tahu, cukup yang batal hanya kita dengan istri yang baru yang merupakan bibi dari istri kita. Tetapi ini ketika istri kita masih hidup, ya. Kalau sekiranya umpama ya, ada Pak Zaid, katakanlah demikian, dia nikah dengan seorang perempuan yang bernama Aminah umpama. Aminah ini punya kakak atau punya adik perempuan. Ketika sudah menikah Pak Zaid dengan Aminah tadi, ternyata Aminah meninggal, ya. Aminah meninggal. Maka ketika Aminah meninggal, Pak Zaid ini boleh nikah dengan siapa? Dengan kakaknya boleh, dengan adiknya boleh. Kalau istrinya meninggal. Kita punya istri kita punya kakak, istri kita punya adik perempuan. Umpama meninggal, kita nikah dengan kakak istri atau adik istri, itu diperbolehkan. Kenapa diperbolehkan? Karena tidak dikumpulkan dalam satu. Yang haram adalah kalau dikumpulkan berbarengan. Maka inilah yang diperbolehkan, namanya disebut dengan naik ranjang atau turun ranjang. Kalau istri meninggal, bini meninggal, nikah sama adiknya, boleh nggak? Boleh kalau begitu. Kalau udah meninggal udah nggak ada, boleh. Boleh kalau gitu. Apalagi kata mertua kita, jangan deh, kasihan, pokoknya jangan kemana-manain. Dia mantunya baik. Udah, lanjutin dah sama adeknya. Mau nggak kira-kira nikah sama adeknya? Nah, misalkan, boleh nggak? Nggak ada masalah kalau kayak gitu, boleh. Berarti kalau nikah dengan adeknya, adek istri, maka disebut dengan turun ranjang namanya. Boleh nggak? Kalau seperti itu nggak ada masalah, boleh, sah. Soalnya hanya karena kita orang yang orang biar terusin, nggak apa-apa. Ya, anaknya udah kenal gitu kan, udah nggak usah kemana-mana nih, terusin. Kalau lakinya mau, adenya juga mau, nikah, silakan. Sah nggak? Sah. Boleh nggak? Boleh. Ya. Jadi namanya turun
turun ranjang. Masalah kalau seperti itu ya. Jadi nggak ada masalah. Yang haram itu kalau istri kita masih hidup, kita nikah sama adik istri kita umpama, nah itu yang nggak boleh. Kalau gitu masih haram, ya nggak bisa. Wa yahrumu minar radha'i ma yahrumu minan nasab. Semua hal-hal yang diharamkan dari nasab itu diharamkan juga pernikahannya dengan apa? Keturunan dari saudara sepersusuan. Makanya kalau sekarang mah kayaknya kaitan tentang disusuin itu susah, hampir-hampir sudah nggak ada. Kalau zaman dulu masih ada, mungkin ya. Zaman orang tua kita, nenek moyang kita masih ada. Termasuk cerita baginda Nabi Muhammad SAW kan ada namanya ibu persusunya, ibu yang nyusuin. Karena zaman tradisi orang-orang Arab dulu begitu lahir disusukan oleh ibu-ibu yang memang tinggal di perkampungan. Tujuannya apa? Agar akhlaknya tidak jelek, akhlaknya tetap bagus. Makanya disusuilah dengan nama perempuan yang disebut dengan Halimatus Sa'diyah. Ya. Boleh nggak? Boleh kalau kayak gitu, silakan. Kenapa? Punya abang. Abangnya meninggal. Jadi adiknya jadi ini abang nih. Ya abangnya kan sama abangnya kan nikah sama perempuan ya. Nggak bener nih. Ya kan? Cerai kan? Ya kan abangnya cerai kan dengan perempuan tuh kan? Nah kemudian setelah cerai dilanjutin nih sama adiknya. Adek bener kan? Adek kandung. Nah, jadi begini. Tadi dijelaskan bahwa wal muharrimatu bin nasi arbaun bil musaharah. Yang ada di dalam nas Al-Quran 4 hal yang kaitannya dengan pernikahan, dengan sabab pernikahan, bukan keturunan, bukan nasab. Kenapa ini disebut pernikahan? Karena ketika dia nikah, abangnya punya istri. Secara otomatis istrinya ini adalah kakak, kan kakak ipar, benar nggak? Oke, ya. Ya, tar dulu, ya kakak, ya kan? Ya, jadi adanya ini kan ke perempuan itu disebut dengan kakak ipar, benar nggak? Kenapa? Karena dia istrinya abangnya. Oke, ya kita bahas nih ya. Tadi udah disampaikan dulu tuh. Yang diharamkan empat sebab itu dari sebab pernikahan. Pertama, mertua, ya, ibu mertua kita. Ingat ya, ibu mertua ini bukan ibu kita. Ketika kita nikah dengan perempuan ini punya ibu, maka ibunya ini adalah haram untuk kita nikahi. Jelas ya? Mertua itu haram. Nih, jangan sampai istri kita meninggal, kemudian kita nikah sama mertua, itu nggak boleh, haram. Kalau sama adeknya boleh. Kenapa? Karena dia sudah tidak dikumpulkan dalam satu. Ya, satu ya. Yang kedua, ar-rabibah, yaitu anak tiri. Anak tiri ya, anak tiri. Yang ketiga adalah ibu tiri. Jelas ya? Kalau ini udah paham lah, anak tiri, ibu tiri. Kemudian yang keempat adalah zaujatul ibni. Siapa itu? Zaujatul ibni ini adalah istri dari anak kita. 4. Ada nggak yang masuk kategori
Empat itu. Dari 4 tadi. Enggak. Ada nggak? Enggak. Ada nggak? Nggak ada kan? Enggak. Nah, kalau kaitannya ketika itu tidak ada, Bisa. ya, maka dia nggak benar. Kakaknya mungkin putus, ya cerai lah katanya, nikah dengan adenya. Secara hukum karena tidak ada di dalam nas dilarang, maka nggak ada masalah, boleh. Ya, jelas ya. Beberapa tadi kalau nikah sama adik suaminya tapi turun aja Kalau bahasa itunya namanya turun. Iya betul. jadi sah ya. Nggak ada masalah, boleh. Walaupun dia suaminya yang meninggal sah kan ya. Ya karena kan udah putus dia. Udah putus ya. Kecuali ibu mertua. Yang namanya ibu mah mertua mah nggak ada bekas mertua. Nggak ada bekas mertua, nggak ada. Ibu ya tetap ibu. Maka nggak boleh kita suka cinta demen sama ibu mertua kita, nggak boleh, tetap hukumnya haram. Ya. Jelas ya? Itu ada ipar. Ya. Jangankan ada ipar, secara nasab, secara keturunan, sepupu aja yang kelihatannya dekat. Kita punya anak laki, adik kita punya anak perempuan. Kita punya adik ya. Kita punya anak laki, adik kita punya anak perempuan. Itu kan dekat ya, benar nggak? Itu anak kita dan anak adik kita itu nikah boleh. Itu kan dekat, sepupu. Sepupu. Kakeknya satu. Jadi kalau kayak gitu kaitannya kemudian nggak benar,